Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update lagi progres pertumbuhan dari transfiguration yang kita pecahkan mata batnya setelah dia mengalami pergantian media tanam ya. Jadi ini kita update per 2 minggu ya. Ini sekarang umurnya berarti setelah pemangkasan 1,5 bulan ya. 1,5 bulan dari pasca pemangkasan. Jadi progresnya ini kurang lebih 2 minggu setelah video terakhir, update video terakhir ya. Jadi eh, jadi kata lihat ya, ini setelah 1,5 bulan batangnya sudah coklat ya, sudah mengkayu. Ini memang pertumbuhan yang di bagian pangkal dekat dengan pangkal pohon ya, atau dekat dengan akar itu relatif lebih lambat jika dibandingkan, kita lihat ketinggiannya ya, jika kita bandingkan dengan bagian di bagian ujung-ujungnya. Oke, kita coba lihat bagian ujung-ujungnya. Oke ya, ini bagian ujung-ujungnya semua sudah tinggi ya. Ini sudah lebih dari 15 ruas tunas. Jadi bagian atas ini sudah saya lakukan axle break di atau penghentian ya di atas ya, bagian pucuknya. Jadi sudah dipotes semua pucuknya. Ini juga sama, sudah dipotes pucuknya. Jadi bentuk batang pun sudah besar. Untuk yang bagian atas masih seperti kangkung ya, namun di bagian bawah ini kita lihat efek dari potes pucuk ya. Kita hentikan pertumbuhan ke atasnya, tapi batang-batang sudah coklat, jadi seperti kayu. Untuk ketinggian, ketinggian sudah sangat tinggi. Jadi memang pertumbuhan itu startnya di bagian ujung-ujung ya, di bagian ujung-ujung kita penghentian batang sekunder, lalu tersiernya pecah di mata bat, lalu laju pertumbuhannya lebih cepat di bagian ujung dari pemotongan di tunas sekunder. Kita lihat ini ada sekitar 1 2 3 4 batang tersier yang progresnya sangat cepat. Sementara di tengah-tengah ini dia stuck. Kemarin ada kesalahan ya, saya ambil ini, tadinya ini progresnya cukup baik, namun pada saat proses filter ini saya matikan karena saya tadinya mengharapkan dari tunas yang satu ini. Namun ternyata pada saat ini saya hentikan, justru yang ini tidak ada progres pertumbuhannya atau stuck. Sementara yang ini ya karena sudah dipotes, akhirnya ya berhenti di sini pertumbuhannya. Jadi ini sementara untuk lajur di sini sepertinya kita kosongkan. Nanti kita lihat progresnya setelah usia sekitar, mungkin saya kasih sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan lagi. Ini begitu seluruh batang tersiernya sudah mencapai ketinggian yang kita inginkan, lalu kita potes pucuk semua, lalu seluruh batang sudah menjadi seperti kayu. Nah, baru di situ saya akan coba masuk ke dalam fase generatif. Jadi kita coba mulai dibuahkan. Jadi apa yang kita lakukan fase-fase pertumbuhan saat ini, yaitu kita hanya memotong tunas-tunas tersier yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita potong atau kita sisakan sekitar 3 sampai 5 daun. Lalu sulur-sulur juga kita hentikan ya, sulur-sulur kita potes ya. Lalu kita rapikan jalurnya
supaya dia tidak belok-belok. Jadi arus nutrisi harapannya juga tidak terhalangi dengan postur batangnya. Jadi sejauh ini dengan usia 1,5 bulan setelah kita ganti media tanam, overall progresnya cukup baik. Ini total batang tersier yang berhasil kita tumbuhkan saat ini ada 9 ya, 9 batang tersier. Itu cukup untuk pembuahan di Tambu Lampot. Jadi kita tahan aja. Jadi maksimal kalau yang saya lakukan umumnya di 9 sampai 10 itu untuk Tambu Lampot ukuran 120 liter. Jadi 9 sampai 10 batang tersier itu udah cukup banyak ya. Itu kalau kita buahkan nantinya dompolan kita pertahankan di 15 sampai 20 dompol. Jadi kalau ada 9 atau 10 batang tersier dengan maksimal satu tersier pada saat fase pembuahan itu menghasilkan 2 dompolan, artinya dikali 2 ya sekitar 18 sampai 20 dompol. Itu target maksimum. Jadi terbaik, yang mana yang terbaik kalau dari sisi saya, kalau dari bertanam anggur di Tambu Lampot, saya hanya mempertahankan dompolan di sekitar 15 dompol. Namun untuk tanaman atau media tanam yang lumayan besar di 120 liter dengan nutrisi yang cukup terjaga dan juga pertumbuhan tanaman yang cukup figur, jadi kita bisa buahkan hingga sampai 20 dompol. Jadi lebih dari itu resiko dia stres setelah dia selesai berbuah itu sangat tinggi. Kita bisa saja membuahkan dia lebih dari situ, tapi setelah dia pasca dia selesai berbuah, itu untuk mengembalikan dia menjadi kondisi seperti semula itu butuh effort lebih. Jadi saran saya jangan greedy. Jadi logikanya kita anggap bahwa ini adalah mamah muda ya, atau pohon yang baru pertama kali atau baru berbuah untuk pertama kalinya. Jadi supaya dia tidak stres ya, anaknya jangan banyak-banyak dulu. Oke, kita coba lihat lagi. Ini di sebelah ini ada lagi transfiguration yang sudah saya lakukan proses yang sama ya, tapi usianya baru menginjak 3 minggu dari pasca saya lakukan pemangkasan ulang untuk memecahkan mata bat. Jadi nanti kita akan review di tanaman yang sebelah ya. Sementara transfiguration kali ini saya cukupkan dulu update-nya. Kita update lagi sekitar 2 minggu ke depan, artinya usia tanaman pasca diganti media tanamnya berusia 2 bulan. Jadi kita lihat progresnya. Harapannya ini tunas-tunas tersier yang di sini ini sudah bisa mengimbangi ketinggian tunas tersier yang lain. Sekian video kali ini, mohon saran dan masukannya untuk supaya saya mendapatkan feedback juga positif juga, dan juga bisa mengembangkan sharing selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.